Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wasyukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujtahidin al-tahirin amma ba'du. Ibu masih ada di depan, Bu. Saya juga bingung, orang Indonesia tuh kalau ada pengajian duduknya di belakang. Dari SD sekolah duduknya di belakang terus nggak mau di depan. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat sehat jasmani maupun sehat rohani, alhamdulillah. Dengan nikmat-nikmat ini kita semua sudah bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah, yakni beribadah kepada Allah. Dan alhamdulillah sudah kita realisasikan dalam nilai ibadah di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan terus Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa terus beribadah di dua tanah suci. Dan mudah-mudahan kesehatan ini Allah terus beri kepada kita, sehat di dua tanah suci dan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam juga semoga selalu tercurahkan ke junjungan berubah zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua adalah umat beliau yang belum lama kita berziarah ke Rasulullah SAW, adalah umat yang dijanjikan akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tamu-tamu Allah dan tamu Rasul yang dimuliakan Allah, sore ini Ibu Bapak dikumpulkan di tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk mereview, mengulang manasik umroh yang Ibu Bapak dapatkan di tanah air. Waduh, ini jamaah semakin banyak, gimana caranya ya? Sampai ke belakang, Ustaz. Ibu bapak yang baru datang boleh di sebelah sana nih, masih ada tempat kosong. Kayak begini, dari kecil sholat sampai sekarang tuh sholat terus. Kalau saya boleh tanya,
Berapa sih rukun sholat? Oh, yang ngaji tuh. Ada ibu-ibu yang ngaji cuma bawa tas gede doang. Ibu-ibu bawa tas gede, nggak boleh ustadznya meleng sedikit, pastel hilang, lontong hilang, ibu-ibu tuh. Makanya nih ya yang ngaji ingat, ada yang ngomong 13, benar 13 di kitab Fathul Qarib, di Fathul Mu'in 17 rukunnya. Sholat aja kita kadang-kadang nggak ngerti berapa rukunnya. Nah, oleh karenanya ibu bapak terus diberikan oleh Armina Reka Perdana untuk terus mengulang manasik agar apa? Agar nanti ibadah umroh ibu bapak semuanya sempurna. Nah, oleh karenanya sekarang juga ibu bapak kumpul di sini akan diberikan review ulangan manasik umroh yang ibu bapak dapatkan di tanah air. Sekaligus dengan teknis keberangkatan esok kita akan ke kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi akan saya runtun dari nanti malam sampai ke besok selesai kita ibadah umroh. Makanya harus diperhatikan ya semuanya. Yang pertama nanti malam, apa aja sih yang kita kerjain nanti malam? Ibu bapak semuanya nanti malam mulai packing. Ngerti nggak tuh packing? Rapi-rapi. Kalau orang yang sepuh-sepuh nih kayak ibu ini packing apaan packing? Bebek. Bukan ya, rapi-rapi. Mulai kopernya dirapihin semuanya. Ya, mulai dirapihin, packing, barang-barang ibu bapak semuanya mulai dirapikan. Tapi ingat, packing-packingnya hanya barang-barang ibu bapak saja. Barang hotel jangan, TV dibawa, jangan dulu, mana itu punya hotel, kan? Jangan dibawa, TV itu punya hotel, jangan dibawa. Jadi yang packingnya yang barang-barang ibu bapak saja. Setelah packing apalagi yang dilakukan? Ibu bapak malam ini adalah malam terakhir buat kita. Waduh, di tanah suci, kota Madinah Al-Munah. Ini bukan lagu dangdut nih, malam terakhir bukan, tapi ibaratnya ini malam terakhir. Kita belum ada ketentuan dari Allah, belum ada kepastian dari Allah tahun depan kita bisa datang lagi ke tempat ini. Betul nggak? Umur kita nggak ada yang tahu, tapi kita tetap berharap Allah berikan panjang umur, Allah berikan rezeki, Allah berikan kesehatan sehingga kita bisa kembali lagi ke dua tanah suci. Itu harapan kita. Tapi nggak ada jaminan, makanya anggaplah malam ini adalah malam terakhir buat kita berada di kota Madinah. Maka mandi junub sama. Kalau saya lihat basah dari atas sampai ke bawah. Kalau saya lihat dari wajah-wajah ini semua udah pengalaman mandi junub. Jadi nggak perlu saya ajarin ya. Udah niatnya nawaitul ghusla, udahlah nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Saya niat mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Basah dari atas sampai bawah. Setelah mandi apalagi yang dilakukan? Gunting kukunya. Bersihkan. Yang bawa suami istri ini kesempatan, bapak-bapak, ayo jangan egois, kasih pahala buat istrinya. Biarkan bilang sama istrinya, "Mah, kalau mama motongin kuku saya, pahalanya pasti mama besar." Mulai sekarang ingat nih, yang punya suami, jangan pernah hari Jumat itu lepas dari motongin kuku suami. Pahalanya besar. Ya, jadi bapak-bapak juga jangan egois motong sendiri, kasih istrinya. Padahal si nyuruh istrinya mah. Padahal si nyuruh. Ya tapi insya Allah itu ada pahalanya, potongin kuku suaminya ya, istri-istri yang bawa suami potongin kukunya. Setelah itu semuanya pokok potong kuku, bersihin. Yang ketiga sunnahnya bersihkan bulu-bulu dalam tubuh. Mohon maaf, bulu ketiak dibersihkan, bulu kemaluan dibersihkan, silakan. Nah ibu-ibu nggak perlu laporan ke ustadznya. Ustadz lapor Ustadz, kenapa? Saya udah botak, nggak perlu. Ya, ini saya ngomong begini karena pengalaman. Ada yang laporan, nggak perlu ya. Pokoknya rahasia semuanya, udah bersihkan semuanya. Sudah mandi ihram, kemudian potong kuku, bersihkan bulu-bulu. Yang keempat, pakai wangi-wangian di tubuh. Boleh pakai roll on, pakai body lotion, di badan tuh boleh. Yang tidak boleh memakai wangi-wangian di kain ihram atau baju. Jadi pakai, jangan sampai kepihaknya membuat orang lain jadi nggak khusyuk. Ya, udah satu piece, ya masya Allah luar biasa. Gitu. Jangan sampai nggak khusyuk. Jadi biar wangi, yaitu sunnah. Setelah lakukan sunnah semuanya sekitar jam 11:30, jam 11-an, ibu bapak sudah menggunakan ihramnya semua. Ibu-ibunya sudah pakai pakaian ihram putih ya, dengan jilbab Armina. Pakai terus sarung tangannya, bolehlah dibuka dulu sarung tangannya. Yang penting ibu bapak sudah pakai ihram. Bapak-bapaknya juga sudah pakai ihram. Bapak-bapak udah dilatih ihramnya? Udah ya. Tolong ibu-ibu yang punya suami, tolong bawel ke suaminya. Karena kalau ada kata sampai terlepas juga ibu juga yang rugi. Wah.
Hanya dibawelin ya, dibawelin jangan sampai terlepas. Syarat pakai ihram itu cuma dua. Ya, syarat pakai ihram cuma dua. Yang penting aman dan nyaman. Bapak ingat tuh, aman dan nyaman. Maksudnya aman apa? Ketika jongkok tidak ada sesuatu pemandangan yang mengganggu orang. Ibu-ibu kan biasanya begitu. Niatnya jamak takdim. Walaupun mengikuti imam, tapi ibu bapak niatnya jamak takdim dengan asar. Ikuti saja imam 4 rakaat, selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ibu bapak berdiri lagi, qomat lagi, langsung sholat asarnya 4 rakaat. Jangan diseling dengan sholat sunnah ba'da zuhur, jangan diseling juga dengan sholat jenazah, jangan juga diseling dengan zikir yang panjang. Jadi yang lebih afdal setelah salam, ibu bapak langsung berdiri dan qomat lagi, kemudian sholat asarnya 4 rakaat. Tidak ada alasan besok sampai di jalan bilang saya belum sholat asar. Jadi ingat semuanya, besok sholat zuhur dan asarnya di jamak takdim. Selesai sholat zuhur dan asar, kembali lagi ke hotel. Udah makan, udah sholat, kemudian kemana? Ibu bapak ambil barang-barang ibu bapak di kamar masing-masing, kemudian turun lagi ke bawah, siap-siap untuk berangkat menuju kota Mekah. Bolehkah sholat sunnah dilakukan setelah sholat asar? Ingat ya, ibu bapak itu sudah menjamak sholat zuhur dan sholat. Nah, boleh nggak sholat sunnah dilakukan ba'da asar dan ba'da zuhur? Ada ba'da subuh. Adakah sholat sunnah yang dilakukan ba'da subuh dan ba'da asar? Nggak ada. Jadi nggak ada sholat sholat sunnah setelah sholat asar dan setelah sholat zuhur. Nah, lalu mengapa kok Rasulullah nyuruh kita sholat 2 rakaat? Itulah hebatnya Rasul. Beliau nggak nyuruh kita sholat sunnah ihram. Tapi Rasulullah bilang, lakukan sholat 2 rakaat di dalam masjid Bir Ali atau tempat mikot. Ternyata ada sholat yang boleh dilakukan ba'da subuh dan ba'da asar. Sholat apa itu? Sholat yang objeknya duluan baru subjek. Contoh, sholat tahiyatul masjid. Itu boleh dilakukan ba'da subuh dan boleh dilakukan ba'da asar. Jadi kalau orang mau sholat tahiyatul masjid itu pasti dia masuk dulu ke dalam masjid, baru dia sholat. Ibu bapak nih bawa mobil ke Masjid Agung misalkan di satu tempat, bawa mobil sama istrinya, bapaknya mampir di masjid waktu zuhur datang. Sampai di parkiran, bapaknya keluar gelar sejadah di samping mobil. Sholat 2 rakaat. Selesai salam ditanya sama istrinya, "Papa sholat apa?" "Sholat tahiyatul masjid." Kata istrinya, "Bukan Pak, kalau sholat di sini mah namanya sholat tahiyatul masjid." Kalau sholat tahiyatul masjid itu objeknya duluan. Ada jenazah dulu, baru di sholat. Kalau nggak ada jenazahnya nggak bisa sholatnya. Harus ada jenazah dulu, objeknya dulu ada, baru sholat jenazah. Nah, ini diperbolehkan setelah subuh dan setelah asar. Makanya wajar di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, mau subuh, mau asar, tetap apabila ada jenazah pasti disolatkan jenazahnya. Oleh karenanya nanti ibu bapak sampai Bir Ali lakukan sholat tahiyatul masjid. Ingat ya, sholatnya tahiyatul masjid. Masuk 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat ngelihat orang Turki jatuh niat di situ. Ngelihat orang mana-mana jatuh niat di situ, kita enggak. Kita ngambil Rasulullah masuk ke Bir Ali, beliau naik onta, beliau kemudian sholat 2 rakaat di Bir Ali, kemudian beliau kembali lagi ke kendaraannya, naik ke ontanya, sampai ontanya bergerak, barulah Rasulullah menjatuhkan niat umrohnya di atas kendaraannya. Nah, kita juga meniru, kita masuk ke dalam Bir Ali, sholat tahiyatul masjid karena kita sudah sholat asar, kembali ke bis kita masing-masing. Sampai di bis kita masing-masing, bis kita bergerak, nanti insya Allah ustadznya akan membimbing ibu bapak untuk menjatuhkan niat. Oke, sudah hafal niatnya? Yuk sama-sama kita niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau yang satu lagi, labbaik Allahumma umratan. Yang paling pendek. Kalau sudah jatuh niat ini, maka jatuh juga kita seluruhnya perbuatan kita dilarang-larangannya apakah berlaku.
Maka ini niat umroh. Niat umroh dengan niat sholat ada kesamaannya nggak berbeda. Niat umroh itu kalau niat sholat itu letaknya di dalam hati. Kapan? Ketika takbiratul ihram. Jadi usolli fardhul maghribi itu niat apa lafaz? Lafaz. Boleh dibaca, boleh tidak. Tapi kalau niat itu merupakan rukun. Bapak tidak pakai usolli, sholatnya benar, sah. Tapi kalau bapak tidak pakai niat, maka sholatnya tidak. Kapan niatnya? Niatnya itu dibacakan ketika takbiratul ihram di dalam hati. Allah di situ baca. Nah, ulama-ulama Ashabiyah itu mengatakan minimal 3 kalimat yang diucapkan ketika takbiratul ihram. Misal sholat maghrib, Allah saya sholat maghrib karena Allah Ta'alahu Akbar. Walaupun nggak pakai makmuman, nggak pakai apa, itu sah menurut ulama-ulama Ashabiyah. Jadi niatnya itu ketika takbiratul takbir yang dibarengin dengan hal-hal yang diharamkan dalam sholat, namanya takbiratul ihram. Setelah bar maka ada larangan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngobrol. Wajib juga keluar dari lisan kita. Umroh ya. Jadi nggak cukup dalam hati saja, tapi lisan juga harus berkata. Maka niat umroh dan haji itu harus dikeluarkan dari lisan kita, dan hati juga harus berniat untuk melakukan ibadah umroh. Paham di sini ya? Itu perbedaannya dengan sholat kalau niat. Nah, setelah niat, ibu bapak, maka larangan-larangannya berlaku untuk semua. Buat bapak-bapaknya tidak boleh lagi pakai pakaian yang berjahit. Maksudnya berjahit, ada yang ngomong, Ustaz, kalau saya beli celana dalam yang dari kertas yang dari jahitan, boleh nggak Ustaz? Tetap nggak boleh. Maksudnya terjahit itu yang membentuk pakaian. Jadi bapak-bapaknya harus polos-polosnya tanpa ada pakaian dalam. Dan hati-hati Pak, ya. Harus selesai, harus aman dan nyaman. Gak ada sesuatu pakaian yang bentuk apa yang berjahit yang membentuk pakaian. Kalau pakai cincin boleh nggak? Boleh, karena cincin bukan pakaian. Pakai jam boleh nggak? Boleh, karena jam bukan pakaian. Pakai apa lagi? Pakai tas boleh nggak? Boleh, karena tas bukan pakaian. Jadi selain itu boleh. Tapi kalau yang bentuknya pakaian nggak boleh. Ingat, celana dalam dan kaos dalam nggak boleh dipakai. Cuma 2 helai saja, dari ihram bawah dan dari ihram atas. Kemudian bapak-bapaknya lagi, nggak boleh lagi. Yang pertama, mata kaki harus terlihat. Kedua, tumit, dan sebagian ulama menyatakan yang ketiga itu jari-jari harus terlihat. Pak mimpi apa Pak? Lagi mimpi pakai ihram ini. Ya tiga bagian ya, tumit, mata kaki dan jari-jari. Makanya kalau bisa pakai sendalnya yang kelihatan 3 itu. Bapak-bapaknya tuh nggak boleh lagi tertutup. Kemudian tidak boleh menutup kepala Pak, yang melekat nggak boleh. Pakai kopiah, pakai sorban. Atau nanti dari Bir Ali menuju Mekah itu kurang lebih 4 sampai 5 jam. Nanti di bis AC-nya itu langsung ke kepala, dingin. Bapak nggak boleh ngangkat kain ihramnya nutup kepala yang menempel. Nggak boleh. Ada bapak-bapak yang ngeyel, Ustaz, saya dari kecil, dari orang tua saya sampai guru saya melarang saya membuka kopiah. Walaupun saya niat saya harus pakai kopiah, ya silakan. Tapi jangan nempel, pakainya pegangin kayak begini jalan. Nggak apa-apa, yang penting nggak nempel ya. Kalau nempel tetap kena dam, nggak boleh. Ya. Itu bapak-bapaknya, ibu-ibunya seluruh auratnya tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Ibu-ibunya nih, makanya pakai masker dibuka, wajahnya harus terbuka, nggak boleh ada yang nempel. Atau cadar harus dibuka. Kemudian telapak tangannya harus terbuka, tidak boleh tertutup semuanya. Telapak tangannya dibuka kecuali bagian yang ini. Makanya udah beli semua sarung tangannya ya. Sarung tangan bagian luar kalau bisa yang ada karetnya, biar nggak bolak-balik. Kemudian mansetnya dipakai. Ibu-ibu nih, kalau bisa pakai manset, apalagi yang sudah disayang sama suaminya. Di kota Madinah sudah dibeliin gelang keroncongan. Giliran istilam, makanya harus ditutup. Dan jangan sampai kelihatan tuh gelangnya. Semuanya ditutup, auratnya nggak boleh kelihatan sedikit pun. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak polos semua tanpa pakaian dalam, ibu-ibu wajib pakai pakaian dalam. Jangan ikut-ikut bapaknya ya.
Wajib. Ya yang penting semuanya harus tertutup auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ibu-ibunya tuh harus terbuka semua. Kemudian tidak boleh lagi pakai wangi-wangian. Nggak boleh tuh kalau udah jatuh niat. Minyak wangi, minyak angin, fresh care, balsem, minyak tawon, apalagi termasuk sabun itu nggak boleh dipakai karena sabun mengandung wangi-wangian. Khususnya ibu-ibu tuh. Ibu-ibu kan biasanya di sini fresh care, di sini balsem, di sini minyak kayu putih, yang setiap dicium sama suaminya tuh pedes semuanya tuh. Pokoknya jangan dipakai dulu, ya. Ibu-ibu kan kalau tidur begitu, orang mau wangi nih bawa remason. Gimana suami mau betah? Pakai dipakai dilepas dulu, jangan dipakai wangi-wangian. Termasuk bapak-bapaknya juga nggak boleh pakai wangi-wangian lagi setelah jatuh nih. Ya. Kemudian tidak boleh lagi memetik pohon, nggak boleh. Membunuh binatang baik pun kecil maupun besar, nggak boleh yang disengaja. Ya, jangan tuh harus laler lah apa nggak boleh, baik yang kecil yang besar maupun binatang buas. Kalau dia tidak mengganggu kita, kita tidak boleh membunuh binatang tersebut. Nggak boleh ya semuanya. Kemudian tidak boleh lagi akad nikah. Tapi nggak ada yang mau nikah kan sekarang ya, nggak boleh. Kemudian suami istri berhubungan suami istri juga nggak boleh. Tolong jangan sampai berhubungan suami istri. Jangankan berhubungan suami istri, ini yang paling sering nih. Allah katakan dalam Al-Quran, wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nggak boleh punya pikiran porno, pikiran yang membangkitkan syahwat itu nggak boleh. Kok Allah nyebutnya tiga ini? Karena yang sering dilakuin kalau udah Allah yang ngomong, pasti ini sering dilakukan sama hamba-hambanya. Maka Allah wanti-wanti wala rafasa. Jangan punya pikiran yang membangkitkan syahwat, rafasa. Apalagi sampai berhubungan suami istri, membangkitkan syahwat saja nggak boleh. Kemudian wala fusuk, nggak boleh berbuat fasik. Ya nggak boleh tuh berbuat fasik. Nanti masuk ke masjid udah dalam keadaan berihram, kemudian masukin sendalnya nggak ditaruh di tas, taruh di depan Masjidil Haram, masuk ke dalam. Atau dia mau buang air kecil keluar lagi, pas lihat sendal kagak ada, sendalnya pakai sendal jepit. Ada sendal orang Turki bagus banget, akhirnya dia pakai sendal itu. Waktu fasik tuh, pas kelihatan kok sendalnya bagus pak, iya. Kata guru saya, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Wow, ambil sendal. Nggak boleh ya, itu busuk, nggak boleh. Wala jidal juga nggak boleh berdebat, bertengkar, nggak boleh. Nggak usah debat, lagi pakai ihram, nggak usah debat masalah Anies Baswedan. Udah itu mah urusan belakangan. Jangan ngurusin politik, udah diam aja, mendingan zikir. Ya nggak boleh semuanya tuh. Nah wala rafasa tuh, berpikiran porno aja nggak boleh, berpikiran yang membangkitkan syahwat. Makanya saya minta, nanti yang suami istri, kalau sudah menjatuhkan niat, tolong duduknya misah, jangan sama suami istri. Udah yang bapak-bapaknya duduk sama bapak-bapaknya, ibu-ibunya duduk sama ibu-ibunya. Kenapa? Karena baca talbiyah itu ibu bapak 5 jam gak akan terus baca talbiyah. Ada nanti capeknya. Ketika capek ibu bapak gak baca talbiyah, mulai ini istri tahu suaminya gak pakai celana dalam, keluar omongan. Cie, dalam nah mulai itu, mulai bahaya ya. Makanya misah ya, misah. Pokoknya duduknya misah. Atau nanya pak dingin nggak pak? Wah macam-macam lah. Pokoknya jangan macam-macam, udah pisah ya, pisah. Pokoknya pisah. Jangan duduknya barengan. Biar bapak-bapak sama bapak-bapak, ibu-ibu sama ibu-ibu. Tolong dijaga larangan ini sampai selesai. Ibu bapak saya pengen kasih tahu. Kadang-kadang ibu bapak tuh mudah untuk ngungkapin ketika nanti masuk kamar mandi pakai sabun. Selesai pakai sabun, dia bilang diingetin sama temannya, jangan pakai sabun. Ya Allah, lupa. Betul gak? Kalau udah diingetin besok, apa namanya, berapa waktu, dia pakai sabun lagi. Ibu lagi ihram, ya Allah, lupa. Mau sampai kapan kalau lupa terus? Ingat, kita harus eling, apa ya bahasa Jawa tuh eling ya? Harus ingat kalau kita ini dalam keadaan Kenapa kita sholat itu kadang-kadang kita berantakan? Karena kadang-kadang pikiran kita ini nggak khusyuk atau nggak ingat kita dalam sholat itu menghadap Allah, itu yang jadi permasalahan. Berapa banyak umat Islam ketika dia sholat sendirian, sholat zuhur misalkan, masuk rakaat kedua, pengen bangun ke rakaat ketiga, dia bingung. Ini rakaat kedua atau rakaat ketiga? Pernah nggak gitu? Karena dia nggak khusyuk, dia nggak sadar bahwa dirinya itu lagi menghadap Allah. Bukan ibu bapak sih, saya juga begitu. Saya juga kalau kunci hilang, kunci motor, saya tanya sama istri saya, Bunda, kunci motor gimana? Kata istri saya, Abi gampang. Abi ambil air wudhu, kemudian Abi sholat 2 rakaat.
Saya bilang, ketemu tuh bunda? Pasti ketemu. Saya ambil wudhu, sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, sampai Malik Yaumiddin langsung ngomong, oh iya kunci di situ. Kita nggak khusyuk, betul nggak tuh? Nah makanya saya minta kepada ibu bapak, yuk eling, sadar bahwa kita dalam keadaan berihram. Ibu bapak, banyak hal-hal yang di ihram itu, yang larangan ihram itu, banyak yang halal kita lakukan. Tapi Allah larang, contoh, pakai wangi-wangian haram nggak sih? Enggak, tapi ketika Allah perintahkan kita pakai ihram jadi haram. Mencium istri, mencium suami haram enggak? Enggak. Tapi ketika kita berihram kita diharamkan. Kenapa kok Allah mengharamkan yang halal? Allah ngajarin kita, orang yang pulang umrah, yang pulang haji, kalau dia berihram, dia taat kepada Allah untuk meninggalkan yang halal karena perintah Allah, mudah-mudahan dia pulang ke tanah air, dia bisa meninggalkan hal-hal yang haram. Tuh, makanya harus eling, jangan dikit-dikit lupa. Apalagi bulan Ramadan, kalau lupa selesai, nggak ada hukuman. Tapi kalau kita lupa terus ya repot, dikit-dikit lupa. Istri bulan Ramadan, biasanya tuh kalau habis sahur, istri itu udah masak. Biasanya kalau istri kita tuh habis Ramadan, sahur nih, bulan Ramadan sahur, baru selesai sahur, sholat subuh, namanya perempuan tuh udah mikir, buka puasa apa nih, padahal masih jauh. Sahur udah mikirin buka puasanya apa ya. Masak, habis subuh sampai jam 2 suaminya kerja. Karena kecapean masak, dia hidangin di atas meja, buka puasanya jam 6, jam 2 udah rapih tuh makanan di atas meja. Betul gak? Ntar datang suaminya, karena istrinya kecapean, dia tidur. Suaminya pulang, assalamualaikum, gak ada yang jawab. Dia buka, oh istriku capek tidur. Dia ke belakang ngeliat di dapur tersedia makanan yang luar biasa. Luar biasa, istriku, dia duduk, terus suami ngambil piring, ngambil nasi sepiring, dia makan. Karena enak banget, dia nambah lagi sepiring makan. Istrinya bangun. Ketika bangun nanya, "Pah, nggak puasa?" Pakatin harus siap, pakai diatur. Kalau ada kata lewat jam 10 malam, sampai di Mekah jam 11, ibu bapak restoran di sana sudah tutup. Jadi restorannya itu jam 10 malam paling maksimal untuk dibuka. Maka sampai di hotel, ibu bapak akan diarahkan untuk masuk ke restoran terlebih dahulu. Ingat, jaga larangannya. Tetap harus jaga larangan. Sampai di hotel, nanti ingat nih ibu-ibu nih, ini biasanya ibu-ibu nih, masuk sekamar, ada nggak yang sekamar yang bukan mahram saudara? Ibu baru kenal di sini aja, berempat, sekamar perempuan semua, tapi bukan saudara, ada nggak? Bukan semahram benar. Nah ketika masuk ke kamar, tolong jangan mentang-mentang perempuan main buka jilbab saja. Tetap auratnya harus dijaga. Jangan main buka jilbab, sama-sama perempuan ini buka jilbab. Nggak boleh ya. Tolong dijaga auratnya. Ibu-ibu kalau mau buka jilbab, mau buka kaos kaki di dalam kamar mandi, masuk ke kamar mandi, buka dulu kaos kakinya, buka jilbabnya, buang air kecil lah. Ingat, jangan pakai sabun. Yang biasa pakai sabun tuh ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mah jorok, jarang pakai sabun ya. Kalau ibu-ibu tuh biasa pakai sabun. Jangan nggak usah pakai ngeles-ngeles lah. Ya udah, pokoknya jangan pakai sabun. Setelah itu pakai lagi tuh jilbabnya, kaos kakinya, baru keluar dari kamar mandi. Bapak-bapaknya masuk kamar mandi, buka bagian atasnya, bagian bawahnya pakai, masuk kamar mandi, buang air kecil, apa segala macam silakan. Selesai semua, ambil wudhu, keluar lagi, tapi dipakai kain ihramnya. Jangan diganti pakai anduk, atau dengan bangganya dia bawa celana pendek atau pakai celananya sambil jalan, nggak boleh ya. Harus pakai tetap ihram yang dipakainya. Selesai ibu bapak bersih-bersih, ambil wudhu. Setelah wudhu, baru ibu bapak nanti ikuti ustadznya kumpul jam berapa di lobi, turun ke lobi. Jadi ibu bapak diarahkan ke hotel itu untuk bersih-bersih dan ambil wudhu. Kenapa? Karena rukun yang kedua ini wajib dilakukan dalam keadaan suci. Jadi itu persamaan antara sholat dengan tawaf itu dilakukan dua-duanya dalam keadaan suci, nggak boleh batal. Perbedaannya banyak. Perbedaan sholat dengan tawaf banyak. Sholat itu menghadap ke kiblat, yaitu menghadap ke Ka'bah. Tapi tawaf itu mengelilingi Ka'bah, nggak perlu menghadap. Posisi Ka'bah ada sebelah kiri bertautan dengan kolbu kita. Ketika isti'lam, kita nggak perlu menghadap ke Ka'bah, merubah posisi kita. Cukup wajah kita saja, kita rubah melihat ke Ka'bah, seakan-akan mata kita ini melihat Hajar Aswad, dan tangan kita mengangkat seperti ini, seakan-akan tangan kita ini memegang Hajar Aswad.
dan berkata Bismillahi Allahu Akbar dicium. Perbedaannya. Kalau sholat boleh nggak makan? Halo, sholat boleh nggak makan? Nggak boleh. Kalau tawaf boleh makan. Jadi ibu bapak yang masih kurang makan di hotel, ambil piring, isiin nasi, isiin daging, bawa lagi tawaf, makan nggak apa-apa. Sah nggak tawafnya? Sah. Tapi masa iya lagi tawaf mau makan gitu kan? Kalau dibilang sah, sah, boleh makan. Jadi kalau dikasih korma, makan aja. Nah kalau lagi sholat boleh nggak minum? Kalau lagi tawaf boleh nggak minum? Boleh. Nanti ibu bapak lagi tawaf, ada orang Arab atau orang jamaah umroh yang lain ingin bersedekah dengan air minum, dengan air zam-zam, ambil. Jangan sosokan, mohon maaf, saya lagi doa. Ambil, orang mau sedekah, ambil. Minum boleh nggak? Boleh minum. Ustadz, kalau minum kan harus duduk. Itulah hebatnya air zam-zam. Air zam-zam itu sunnahnya minum dalam keadaan berdiri. Boleh minum. Nah kalau lagi sholat boleh nggak ngobrol? Nggak boleh. Kalau lagi tawaf boleh nggak ngobrol? Boleh. Ibu yang baru ketemu ngeliatin foto anaknya yang cewek, yang satu ngeliatin foto yang cowok, ngomong dia lagi tawaf, Bu, nanti pulang di sini kita nikahin yuk, anak kita ngobrol tentang pernikahan. Boleh nggak itu? Boleh. Sah nggak tawafnya? Sah. Tapi masa ia mau ngomongin itu lagi tawaf? Itu kan tempat doa yang paling baik ya. Kalau dibicara asalnya sah. Nah kalau lagi sholat zuhur 4 rakaat, Allahu Akbar. Rakaat kedua buang angin, batal nggak sholatnya? Batal. Apa yang ibu bapak lakukan? Ambil wudhu, kembali lagi ke sejadah tempat sholat. Dimulai dari awal. Tapi kalau lagi tawaf, putaran pertama, putaran kedua, sampai di rukun yamani buang angin. Batal nggak? Batal. Jangan dilanjutkan walaupun rombongannya banyak. Ingat, jangan dilanjutkan. Jangan takut ditinggali oleh rombongan. Yang harus bapak ibu pikirkan bagaimana sahnya ibadah umroh ibu bapak. Kalau sudah batal jangan dilanjutkan. Ingat tuh, keluar dari rombongan. Kalau nggak bisa ngomong sama tour leadernya, tolong minta anterin saya untuk ambil wudhu. Silakan. Ambil wudhunya kemana? Nggak usah jauh-jauh. Di pinggir-pinggir masjid itu ada air zam-zam. Pakai aja air zam-zam untuk berwudhu. Boleh Ustaz? Boleh. Karena zam-zam termasuk air mutlak. Air yang tahir mutatahirin. Air yang boleh dipakai buat wudhu. Ma'ul bi'r. Air sumur. Itu boleh dipakai buat wudhu. Wudhu aja pakai air zam-zam, selesainya. Kemudian di mana tadi batalnya? Oh, di rukun yamani. Berdiri di rukun yamani, mundur 2 langkah, lanjutkan lagi putaran kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bukan diulang dari gitu ya. Untuk apa namanya perbedaannya. Nah, bagaimana Ustadz kalau bersentuhan dengan laki-laki? Saya yakin nih di sini banyak orang Indonesia itu lebih banyak pakai mazhab Imam Syafi'i walaupun nggak tahu. Tapi kebanyakan pakai Imam Syafi'i. Yang biasanya suami istri itu bersentuhan batal. Nah, gimana Ustadz kalau kata kita masuk ke dalam Masjidil Haram bersentuhan dengan perempuan? Batal nggak? Atau laki-laki perempuan bersentuhan dengan laki-laki? Kalau khusus di Masjidil Haram ada qaul jadidnya Imam Syafi'i. Batal lamis duna malmus, kata Imam Syafi'i. Yang batal itu yang menyentuh, yang tersentuh tidak batal. Jadi kalau ibu bapak lagi tawaf, rata-rata tuh ketika kita bersentuhan dengan perempuan, kita merasa tersentuh dan dia juga merasa tersentuh. Maka yang suami istri nggak boleh kalau pakai mazhab Imam Syafi'i, jalannya berpegangan tangan. Lagi tawaf, batal tuh wudunya. Nah terus istrinya bilang, Ustaz, saya tapi pengen jalan sama suami saya nggak mau lepas dari suami saya. Jangan pegangan tangan, pegang kain ihramnya. Dan kalau bisa pegang kain ihramnya, jangan yang bawah, pegangnya yang atas. Kalau pegang yang bawah nanti suaminya semangat, saking lari kenceng terbuka, lepas gak kerasa di jalan. Bahaya tuh ya. Makanya pegangnya ihram yang atas. Ya, kalau masih memang mau dengan suaminya. Nah, setelah ibu bapak selesai semuanya, baru turun ke bawah, nanti dibawa sama ustadznya masing-masing. Udah siap, jam 10 atau jam 11, kita menuju rukun yang kedua. Ayo semuanya turun ke bawah, jalan ke bawah. Nanti diarahkan, ada doa masuk Masjidil Haram. Setelah masuk, nanti ibu bapak-bapak masuk ke Ka'bah, melihat Ka'bah, ada doanya, baca doa melihat Ka'bah. Sampai mau masuk tawaf, bapak-bapaknya, ayo buka lengan kanannya. Ittiba di Rasulullah SAW. Dibuka lengan kanannya. Cuman untuk tawaf saja. Selesai tawaf ditutup lagi. Selesai masuk barulah dimulai dari rukun Hajar Aswad.
Memulai tawaf itu dimulai dari rukun Hajar Aswad. Hitungannya dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad itu dihitung satu. Caranya dengan cara beristi'lam, ngangkat tangannya, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dicium. Baru berjalan. Doanya Pak Ustadz, kan ada di buku. Saya yakin kok ibu bapak di sini sudah ngapalin bukunya. Hafal semua? Boro-boro dihafalin, dilihat juga belum Ustadz. Saya buka juga belum. Ya nggak perlu dihafalin, nggak perlu. Ikutin aja ustadznya masing-masing untuk baca doa. Tapi ingat, ngikutin ustadznya masing-masing harus terdengar. Kalau ustadznya baca doa, kedengeran doanya, ikutin. Kalau ustadznya nggak kedengeran baca doanya, jangan diikutin, nanti acak-acakan. Doanya. Bingung tuh. Sampai sekarang aja, kalau misalkan Allahumma inni a'udzubika. A'udzubika, benar ya? Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'i safari. Itu sampai sekarang ada yang benar tuh, kalau di bis. Min macam-macam. Jangankan Allah, malaikat aja bingung, kata malaikat itu doa apa. Kalau nggak kedengeran jangan diikutin. Kalau nggak kedengeran, ibu bapak langsung rubah dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gak usah diikutin Ustaz itu. Kalau kedengeran ikutin. Pakai doa masing-masing juga nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Kalau tidak terdengar, jangan sampai acak-acakan baca doanya. Karena dari rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani itu tidak ada kesunahan harus baca doa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Bebas baca. Ya, jadi ingat tuh, jangan sampai salah kalau ustadznya ngomong apa, jangan sampai nggak kedengeran ikut-ikutan, bahaya. Yuk sama-sama kita coba ya. Kita coba biar nggak ngantuk. Angkat tangan kanannya, ngadep kepalanya ke kiri. Sambil kita seakan-akan ngelihat Hajar Aswad. Yuk ngomong. Bismillah. Bismillahi Allahu Akbar. Dicium. Kita ulang ya. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Kita ulang ya. Karena ada yang masih ngangkat tangan. Kalau udah dicium turunin. 7 putaran ibu bapak ngangkat tangan, pegel tuh tangan. Begini aja turunin, habis cium, turunin, ulang ya. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahumma inni itu. Nah. Ingat, kalau ustadz yang nggak kedengeran, jangan ikutan. Itu maksudnya ya. Kalau kedengeran bingung tuh. Oh kayaknya itu. Allahumma ini itu. Kata Allah apa yang itu? Awas ya, hati-hati. Kalau nggak kedengeran berubah doanya dengan doa sendiri atau ganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Jalan sampai di terus baca doa tuh, ikutin aja Ustaz. Sampai kapan? Dari rukun Yamani sampai ke rukun, dari Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani. Sampai di rukun Yamani angkat lagi tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Turunin dulu. Nah dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad ini ada yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu baca doa sapu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika tawaf Rasulullah tambahin doa sapu jagat dengan kalimat wa adkhil, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang dapat julukan abror, orang-orang yang baik. Sahabat tuh ketika ngikutin bertanya-tanya, siapa yang abror? Pertama putaran sampai ke rukun Hajar Aswad, Rasulullah mengangkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim, cium lagi. Muter, masuk putaran kedua. Baca lagi subhanallah sampai ke rukun Yamani, angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim, masa dicium, turun. Baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai ke Hajar Aswad, 2 putaran sudah berlaku. Angkat lagi Bismillahirrahmanirrahim, cium. Muter lagi. Terus aja itu dilakukan sebanyak 7 kali putaran.
Nah, ketika Rasulullah baca wa adkhilnal jannata ma'al abror, sahabat tuh bertanya-tanya. Kamu nanya, bukan begitu ya, bukan begitu. Pokoknya bertanya-tanya aja tuh sahabat. Ini ada apa nih? Kok Rasulullah baca doanya seperti itu gitu. Selesai Rasulullah tawaf, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini para sahabatmu ingin masuk surga bersamamu. Lalu mengapa engkau membaca doa? Wa adkhilnal jannata ma'al abror, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama mereka yang dapat julukan abror. Siapa mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, ketahuilah sesungguhnya dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu terkubur 70 nabi. Terkubur 70 nabi sebelum aku. Dan aku ingin masuk surga bersama mereka. Saya mau kasih tahu kepada ibu bapak, kalau Rasulullah SAW yang tidak akan pernah diciptakan alam semesta ini kalau bukan karena dirinya, yang orang satu-satunya manusia yang paling dekat dengan Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang dijamin masuk surganya Allah, manusia yang terhindar dari segala dosa, murni, maksum, tidak ada dosa sedetik apapun. Beliau masih berdoa kepada Allah ingin masuk surga bersama mereka yang terkuburkan di antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Lalu bagaimana dengan kita? Kita datang dalam lumuran dosa, masuk surga belum tentu, kemudian kita mau main-main dalam doa ketika kita dalam bertawaf. Maka saya mohon kepada ibu bapak, ketika lagi tawaf tolong serius doanya kepada Allah. Handphone taruh dulu, jangan dikit-dikit keluar handphone. Hai guys, lagi tawaf nih. Nah, bentar dulu. Saya mohon nih, ya kita lagi tawaf, minta sama Allah benar-benar tawaf. Kalau apa namanya, tolonglah kalau lagi tawaf tuh kalau bisa biar nggak bisa tahan aja buang anginnya, ya. Karena salah satu yang membatalkan tuh buang angin. Karena memang sholat dengan tawaf itu sama-sama dalam keadaan bersuci. Sholat pun demikian. Kalau kita sebelum melakukan sholat itu sebenarnya kalau nahan angin, yang mau buang angin nih, kita belum sholat, ditahan anginnya, hukumnya makruh. Kalau belum sholat, jadi kalau belum sholat ya ibu bapak pengen buang angin, buang aja anginnya, wudhu lagi. Kalau ditahan malah makruh. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, maka kalau mau buang angin itu sunnahnya ditahan. Apalagi kalau berjamaah, ditahan tuh. Kalau lagi berjamaah kemudian ibu bapak buang angin, apalagi kagak bunyi, kan orang nggak ada yang tahu. Udah gitu nggak mau batalin lagi, malu, diem aja. Udah gitu baunya semasjid. Orang tuh nggak ada yang khusus, sampai imam juga bilang kurang ajar nih yang ketut siapa nih. Jadi masalah, makanya wajibnya apa, sunnahnya ditahan. Ya. Sama tawaf juga begitu, kalau belum tawaf, kalau mau buang angin makruh ditahan, buang aja, bilang Ustaz maaf saya wudhu dulu. Nah dari hotel jalan turun ke lift, buang angin. Ustaz maaf ya saya wudhu dulu, wudhu. Ibu kita tunjukkan sunnah sholat sunnah ba'da tawaf. Bapak-bapaknya selesai di tawaf, rapikan lagi, ditutup lagi yang sebelah kanannya. Ya, jadi jangan dilepasin terus yang sebelah kanan, hanya buat tawaf saja. Selesai tawaf tutup lagi. Masuk ke belakang makam Ibrahim. Kalau nggak bisa di belakang makam Ibrahim, agak ke belakang lagi. Sholat sunat tawaf. Nggak bisa juga, dimanapun Masjidil Haram itu adalah makam Ibrahim. Jadi ambil yang tempat afdolnya dulu. Insya Allah kita agak ke belakang sedikit dari makam Ibrahim. Lakukan sholat sunat tawaf 2 rakaat. Rakaat pertama suratul Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua suratul Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Selesai ibu bapak baca doa. Nah selesai itu lakukan lagi sunnah ba'da tawaf. Apalagi minum air zam-zam. Ambil 1 gelas air zam-zam, berdiri minumnya menghadap ke Ka'bah. Jangan madepnya ke lain-lain atau ngadepnya ke termosnya, jangan. Ambil ngadep ke Ka'bah. Ibu bapak saya kasih tahu, Ka'bah itu adalah poros bumi, tengah-tengahnya bumi. Kalau ibu bapak masuk ke dalam Ka'bah bawa kompas itu nggak akan bergerak. Ya, kompas itu nggak akan bergerak. Karena itu poros bumi dan nggak berdiri. Minum air zam-zam. Zam-zam itu air alkali yang pH-nya lebih dari 8. Jadi minuman sehat diminum di daerah Ka'bah yang daya gravitasinya tinggi. Ibu bapak akan rasakan minum air zam-zam di depan Ka'bah dengan minum air zam-zam di Madinah, apalagi di Indonesia, itu rasanya beda. Buktikan saja. Maka semakin banyak ibu bapak tawaf dan semakin banyak ibu bapak minum air zam-zam di depan Ka'bah, semakin sehat. Maka banyak-banyak tuh.
ambil air zam-zam. Lihat, air zam-zam itu masuribat, tergantung niat minumnya. Ambil air zam-zam. Sudah hafal belum doa minum air zam-zam? Hafal? Saya bingung emang jamaah umroh ini hafal kagak penting jalan. Ada ya doanya tuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warzuqni rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasifan min kulli da'in wa saqamin. Itu kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia aja lah. Ambil airnya, niat sama Allah. Ya Allah, dengan keberkahan air zam-zam ini ya Allah, berikan hambamu ini ilmu yang pertama tuh, minum 1 teguk. Setelah itu doa lagi, ya Allah, dengan keberkahan air zam-zam ini ya Allah, berikanlah hambamu ini rizki yang berlimpah, yang halal, yang thayyibah, yang baik buat hamba. Minum lagi 1 teguk. Kemudian yang ketiga, ya Allah, dengan keberkahan air zam-zam ini ya Allah, berikanlah hambamu ini kesehatan, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Minum lagi 1 teguk. 1 gelas 3 doa. Jangan 1 gelas 1 doa. Kalau 1 gelas 1 doa itu namanya aus. 1 gelas 1 doa minum itu aus tuh namanya. Jadi 1 gelas itu 3 doa. Setelah itu boleh nggak minum lagi? Boleh. Kemudian kepalanya sakit, sering migrain, minta sama Allah, ya Allah, siramin ke tangan dengan berkahnya air zam-zam, hilangkanlah sakit migrain di kepala saya ya Allah. Tapi jangan sampai salah ngomongnya, sakit migrain di kepala. Jangan bilang, ya Allah, dengan keberkahan air zam-zam ini, ya Allah, hilangkanlah kepala aku ya Allah. Hati-hati tuh, jangan sampai salah doa. Ya kaki ada rematik, minta sama Allah, ya Allah, dengan keberkahan air zam-zam kaki saya ya Allah, mudah-mudahan kuat, sehat, asin, taburin nggak apa-apa. Yang kurang ganteng, kurang cantik ya Allah, gak bakal berubah kalau itu mah, begitu-begitu aja. Atau ada dompet yang kosong sengaja dibawa, disiram ya Allah. Duit mah kagak isi, duit becek tuh dompetnya basah. Jangan kalau yang begitu-begitu. Tapi kalau buat kesehatan boleh ya disebarin. Selesai minum air zam-zam, barulah ibu bapak melakukan rukun yang ketiga. Apa rukun yang ketiga? Sa'i, yaitu berjalan atau berlari kecil dari sofa menuju marwah. Sama dilakukan 7 kali putaran. Cuman kalau sa'i tidak wajib dalam keadaan suci. Kalau batal di tempat sa'i nggak apa-apa, lanjutkan saja sa'inya. Tapi kalau nggak batal ya jangan dibatal-batalin atau bikin perjanjian. 1 bis kita tahan nih, buang angin ketika tawaf. Nanti setelah hitungannya berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf itu hitungannya tetap dilakukan 7 kali putaran, cuman beda hitungannya. Kalau tawaf dihitung dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad itu dihitung 1. Tapi kalau sa'i enggak, bukan dari sofa ke sofa dihitung 1. Dari sofa ke marwah itu dihitung 1. Dari marwah ke sofa dihitung 2. Sofa ke marwah 3. Marwah ke sofa 4. Sofa ke marwah 5. Marwah ke sofa 6. Dan sofa ke marwah 7. Jadi diawali dari sofa dan diakhiri di marwah. Itu ya, nanti di tengah-tengahnya dalam lampu hijau, bapak-bapaknya berlari kecil. Ikutin aja ustaznya, robil bir, warham. Wah, itu nggak bakal lupa. Nanti ibu pulang ke tanah air masih mimpi juga, robil bir, warham, tuh bawa terus. Ya, Bu Ayu aja pertama kali umroh gitu, sampai suaminya bilang, apa itu robil bir, warham. Banyak ke bawah-bawah ya. Nah itu nanti ikutin aja, ikutin ustaznya masing-masing sampai 7 kali putaran dari sofa ke marwah. Sampai di marwah, maka ibu bapak lakukan rukun yang keempat, yaitu apa tahalul? Gunting rambut. Kalau tahalul itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah setelah jatuh nih. Itu tahalul namanya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menggunting minimal 3 helai rambut. Jadi tahalulnya di marwah, selesai itu yang menghalalkan segala apa yang sudah dilarang oleh Allah setelah jatuh niat dengan cara menggunting 3 helai rambut. Bapak-bapaknya disunahkan untuk dibotak, dapat doa 3 dari Rasulullah. Ketika Rasulullah didatangin sahabat ba'da umroh, kemudian orang sahabat itu dicukur pendek. Bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah doakan kami. Rasulullah angkat tangan, Allahumma ghfir lil mukhalikin. Ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang berangkat umroh dicukur botak. Padahal Rasulullah melihat mereka itu dicukurnya pendek. Protes sahabat, ya Rasulullah kami nggak dicukur botak, kami dicukur pendek. Rasulullah angkat tangan lagi, Allahumma ghfir lil mukhalikin. Ya Allah ampunin dosa-dosa orang yang berangkat umroh yang dicukur botak 2 kali. Ya Rasulullah kami nggak dicukur botak.
Kemudian Rasulullah katakan, Allahumma ighfir lil mukhallikin, ya Allah ampunin dosa-dosa orang yang umroh yang dicukur botak. Sahabat ngomong, ya Rasulullah, kami nggak dicukur botak. Baru Rasulullah doain wal muqassirin, dan orang-orang yang dicukur pendek. Kalau bapak-bapak ingin dapat doa ampunan yang diminta oleh Rasulullah, maka besok semuanya dibotak 3 kali. Kalau pengen cuma dapat doa dari Rasulullah 1 kali, cukup cukurnya pendek saja. Pilihan ada di bapak-bapak. Ibu-ibu jangan niru. Wah, pengen dapat doa ampun dari Allah, saya botak juga. Nggak usah, ibu-ibu nggak usah dibotak, yang penting tercukur 3 kali. Selesai tahallul, maka yang terakhir rukunnya adalah tertib. Artinya tertib tidak boleh mendahulukan atau mengakhirkan satu rukun dengan rukun yang lain. Jadi kalau udah masuk misalkan dari niat, ya harusnya tawaf dulu. Jangan habis niat langsung sah. Ya boleh. Nikmat dulu. Tidur bukan tidur kelihatan, saya nggak tahu kenapa kalau tidur tuh sinyal saya tuh jago gitu. Nah udah ya, akhirnya setelah 5 selesai ibadah umrohnya. Ibu bapak kembali ke kamar masing-masing, boleh mengganti pakaiannya, boleh pakai wangi-wangian lagi, semuanya sudah selesai.